Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang akan kita bacakan, tetapi sebelum kita membacakan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita untuk pagi hari ini tertulis di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Sebab itu adalah bahagianya, karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, butuh proses panjang bagi seorang jogirar untuk menemukan pekerjaan yang cocok bagi dirinya dan berhasil dalam pekerjaan itu. Dalam biografinya, Joe menuliskan bahwa ia pernah mencoba dan menjalani 40 macam pekerjaan, tetapi semuanya gagal karena dia tidak menyukai pekerjaannya. Seiring berjalannya waktu, ia pun kemudian menemukan satu pekerjaan yang menjadi passionnya ketika menekuni pekerjaan sebagai seorang salesman. Berkat kecintaannya pada pekerjaannya itu, di usianya yang ke-49, Joe menjadi salah seorang wiraniaga mobil nomor 1 di Amerika selama 11 tahun berturut-turut. Joe menjual 13.000 satu unit mobil di sebuah dealer Chevrolet antara tahun 1963 dan 1978. Bahkan prestasinya tersebut diakui oleh Guinness Book of World Record sebagai wiraniaga yang menjual mobil terbanyak di dalam 1 tahun. Jika keterpaksaan yang menjadi landasan kita di dalam bekerja, tentu sulit mengharapkan pekerjaan yang terbaik dari pekerjaan yang kita lakukan. Lantas, apa yang harus dilakukan agar yang kita kerjakan bisa membawa hasil yang terbaik di dalam kehidupan kita? Pengkhotbah di dalam hal ini mengingatkan kita untuk mencintai pekerjaan, yang artinya bergembira dalam pekerjaan dan melakukan bagian masing-masing, tetapi dengan hati yang bergembira. Pengkhotbah 3 di dalam ayat 22a. Kita tidak bahagia di dalam pekerjaan. Jika kita tidak bahagia dalam pekerjaan, maka melakukannya dengan berat hati, kemudian berkeluh kesah sepanjang hari, selalu merasa tidak puas, maka tak menutup kemungkinan kita akan kehilangan damai sejahtera. Dampak secara langsung tentu saja etos kerja kita menurun, maka itu juga yang akan menjadi mengganggu rekan-rekan kerja lainnya, bahkan mendatangkan penyakit bagi diri kita sendiri. Maka apakah kita menikmati pekerjaan yang dengan penuh rasa syukur, atau kita terus merasa kurang puas? Semuanya itu tergantung kepada kita. Tinggi rendahnya pendapatan bukanlah alasan untuk bergembira atau tidak, karena Tuhan sanggup membuat pekerjaan sekecil apapun menjadi suatu sumber berkat di dalam kehidupan kita. Jika saat ini kita mulai merasa jenuh dengan pekerjaan, merasa bahwa pekerjaan saat ini tidak cukup baik dan dilakukan dengan terpaksa demi mencari nafkah semata,
Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk memberkati kita. Yang dituntut dari kita adalah bagaimana kita bisa menunjukkan bekerja sungguh-sungguh dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu suatu pekerjaan yang kita lalui, yang kita pekerjakan setiap harinya, tentu kita bisa berpikir itu adalah jalan Tuhan untuk mencukupkan apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Maka ketika kita memahami, ketika Tuhan mengarahkan kehidupan kita untuk melakukan suatu pekerjaan itu, maka kita akan memahami bahwa pekerjaan yang kita perbuat adalah anugerah dan itu hanya untuk Tuhan. Maka Tuhan tadi mengatakan tidak sedikit cara Tuhan untuk mencukupkan apa yang kita butuhkan. Maka pekerjaan itu bukan persoalan sedikit dan banyaknya yang kita dapatkan, tetapi bagaimana suatu pekerjaan itu bisa kita lakukan dengan hati yang terbuka, dengan hati yang riang, agar itu membawa kebaikan di dalam kehidupan kita. Banyak orang yang bersungut-sungut atas apa yang dia terima di dalam pekerjaan. Banyak orang yang membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain atas pekerjaan yang dia lakukan. Banyak juga orang lain yang tidak puas ketika dia membandingkan dengan orang lain atas apa yang dia dapatkan. Maka itu juga akan memunculkan keluh kesah di dalam kehidupan kita. Tapi itu juga yang akan memunculkan di dalam kehidupan kita rasa yang selalu bersungut-sungut, tidak puas diri. Maka bagaimana kita mensyukuri apa yang ada pada kita? Maka sekecil, sebesar apapun, maka itu juga harus kita syukuri dengan ungkapan sukacita. Karena itulah jalan Tuhan memberkati, memenuhi apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pengkhotbah mengingatkan kepada kita untuk saat ini bagaimana kita mencintai pekerjaan, yang artinya di dalam segala pekerjaan kita boleh melakukan itu dengan gembira, melakukan bagian masing-masing dengan hati yang bersukacita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan, dengan segala kebaikan Tuhan senantiasa kami rasakan hingga pada saat ini. Tuhan selalu memelihara kehidupan kami di dalam segala pekerjaan-pekerjaan kami. Tuhan mencukupkan apapun menjadi kebutuhan kami yang boleh kami hasilkan dari pekerjaan yang sudah Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh mensyukuri dalam segala pemberian Tuhan melalui segala pekerjaan yang boleh kami lakukan. Apapun itu boleh kami lakukan dengan hati yang gembira, agar segala pekerjaan yang kami lakukan boleh menghasilkan kebaikan di dalam diri kami dengan segala kebutuhan-kebutuhan kami di tengah-tengah dunia ini. Ajar kami Tuhan untuk mensyukuri segala pekerjaan yang Tuhan sudah tetapkan di dalam kehidupan kami, agar dengan mensyukuri itu kami boleh dengan hati yang gembira memulai dan mengakhiri segala pekerjaan itu hanya kebaikan untuk di dalam diri kami dan juga kebaikan untuk Tuhan. Untuk itu Bapa, untuk hari-hari kami selanjutnya dalam segala pekerjaan kami, biarkanlah Roh Kudus-Mu bersama dengan kami memulai dan mengakhiri segala pekerjaan itu, dan boleh kami menikmati hasil untuk kebaikan di dalam kehidupan kami. Jemaat-Mu yang saat ini melakukan segala aktivitas pekerjaan, Tuhan juga yang bersama-sama dengan mereka. Apapun pekerjaan itu, kiranya Tuhan yang bersama dengan mereka untuk memulai dan mengakhirinya, dan mereka boleh kembali ke rumah masing-masing dalam keadaan sehat. Bagi jemaat-Mu yang sehingga saat ini masih mengalami sakit penyakit, Tuhanlah yang memelihara mereka, menyertai mereka dengan segala apa yang mereka konsumsi, agar itu menjadi suatu sukacita dan kesembuhan bagi mereka. Hapuskan segala dosa pelanggaran kami, agar itu tidak menjadi suatu penghalang akan berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.